Kenapa kita diem? Kenapa Bapak Ibu diem semuanya? Kaget. Memprihatinkan. Dan saya bersyukur sekarang kita memiliki Indonesia Digital Test House, pusat pengujian perangkat yang berstandar internasional, yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Kominfo, terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan. Saya tadi sudah muter ke semua ruangan, memang perangkatnya super modern, sangat bagus. Karena memang untuk membangun ini, anggaran yang digunakan hampir 1 triliun, kurang dikit. 900, saya tadi tanya habis berapa ini? 980 miliar rupiah. Jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya nggak kaget, karena anggarannya gede. Presiden Joko Widodo meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) di Depok pada tanggal 7 Mei 2024. Beberapa poin penting dari peresmian tersebut adalah BBPPT atau IDTH merupakan fasilitas pengujian perangkat telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas 22.723 meter persegi dengan luas bangunan 11.953 meter persegi. BBPPT dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan dioperasikan oleh profesional di bidang pengujian dan kalibrasi menggunakan metode dan standar internasional. Tujuan utama BBPPT adalah untuk memastikan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang dipasarkan di Indonesia telah memenuhi standar keamanan dan kualitas tinggi. BBPPT juga berperan dalam protect, gate, dan spektrum management untuk mendukung ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan. Dalam 1 bulan terakhir, saya dikunjungi 2 CEO dari perusahaan teknologi global, yaitu Bapak Tim Cook dari Apple, kemudian Bapak Satya Nadella dari Microsoft. Dari 2 kunjungan itu, saya menekankan terus, saya tekankan terus hal yang sama, bahwa kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen. Dan kita juga harus hati-hati dan waspada terhadap produksi perangkat digital yang berkembang begitu sangat pesatnya. Teknologinya berkembang dan berubah sangat cepat. Setiap hari pasti ada perangkat teknologi baru yang merubah cara-cara kita bekerja, yang menawarkan kemudahan-kemudahan, yang menawarkan kecepatan, dan yang menawarkan efisiensi. Tapi sayangnya, perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor. Dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar US dollar, lebih dari 30 triliun rupiah. Impor juga masih mendominasi di permohonan uji perangkat. Ini data yang saya peroleh, yang dari RRT itu ada 3.046 perangkat,
sedangkan yang dari Indonesia hanya 632 perangkat. Sangat jauh sekali. Dan dari pertemuan tadi, saya memperoleh laporan bahwa misalnya untuk perangkat dari Apple, dari 320 supplier perangkat Apple di dunia, supplier dari Indonesia yang ke sana itu hanya 2. Hanya 2 supplier. Sedangkan supplier dari Filipina ada 17. Dari Malaysia 19 supplier. Dari Thailand 24 supplier. Dari Vietnam 72 supplier. Padahal kalau di ASEAN, GDP kita itu paling besar. 46% GDP ASEAN itu ada di Indonesia. Tapi untuk supplier kita tadi hanya 2. Kenapa kita diem? Kenapa Bapak Ibu diem semuanya? Kaget. Memprihatinkan. Tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar. Negara lain bisa dapat puluhan, kita hanya dapat, sekali lagi, hanya dapat 2. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal kita. Dan saya tekankan, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi saja. Kita tidak ingin menjadi pasarnya mereka. Kita ingin menjadi pemain kunci dalam rantai pasok teknologi global. Dan tentu saja ini harus ada keberanian, harus ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, dan saya bersyukur sekarang kita memiliki Indonesia Digital Test House, pusat pengujian perangkat yang berstandar internasional, yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Kominfo, terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan. Saya tadi sudah muter ke semua ruangan, memang perangkatnya super modern, sangat bagus. Karena memang untuk membangun ini, anggaran yang digunakan hampir 1 triliun, kurang dikit. 900, saya tadi tanya habis berapa ini? 980 miliar rupiah. Jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya nggak kaget, karena anggarannya gede. Dan saya tahu pengujian perangkat ini memiliki peran yang sangat krusial. Seluruh perangkat digital diuji di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kominfo bahwa laptop, HP, Bluetooth, access point, televisi digital, handy-talkie, radar, semuanya diuji di balai ini. Sebelum dipasarkan, diuji di sini untuk memastikan standar keamanan, memastikan standar kesehatan, dan standar untuk keselamatan masyarakat pengguna perangkat-perangkat digital ini dapat terpenuhi. Saya mengharapkan IDTH ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi, tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi. Oleh karena itu saya minta Kemenkominfo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat R&D, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng startup,
serta kalangan UMKM, mendorong riset dan paten, mendukung pengembangan, pengujian, dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing. Inilah yang kita cita-citakan bersama-sama, digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri, dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Digital Task House saya resmikan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.